Film diawali diperkenalkan tokoh utama film ini bernama Mark Matheson. Kekasih hati bernama Kayla. Entah apa yang terjadi kepada Mac, tiba-tiba mereka mengalami kecelakaan. Kisah seketika dibawa ke tempat psikiater. Dokter bernama Diamond, kita panggil Mon aja. Beliau berkata, ayahmu juga tahu kau tidak gila. Mungkin kau bisa mulai untuk melepaskan rasa bersalahmu, berhenti menyalahkan diri atas apa yang terjadi. Your father knows. No one else to blame. And I'm not even sure what's real anymore. Film baru saja dimulai, diperlihatkan gedung toko bernama Mayflower, diperkenalkan penjaga gedung bernama Henry Davidsko. Di sini belum dijelaskan kenapa Henry sampai berkata kau pembunuh wanita di depan cermin. Sesaat kaca bergetar, pasti kalian tahu apa yang akan terjadi kepada Henry jika kalian menonton film pertama. You're a lady killer, Shao. Hey! What? Saat tertidur, Mac ditelepon oleh ayahnya. Kita panggil saja Matheson alias Matt. Beliau memberitahu sudah 2 bulan terakhir ini polisi terus mendatangi mencari gadis yang hilang. Itulah menyebabkan tidak bisa buka tepat waktu. Dan minggu terakhir penjaga malam kami jadi gila. Meminta Mac untuk menjadi penjaga malam sampai peresmian pembukaan. New night watchman. I'm just not sure I'm ready yet, Dad. And find me So that we can say hello. Thanks for the opportunity. a little bit. Okay, Dad. Bye-bye. Keesokan hari di depan kantor diperkenalkan Elizabeth. Beliau sedang berjuang mencari adiknya sudah hilang selama 2 bulan. I got it. Matt memperkenalkan rekan-rekan kerjanya bernama Keller, manajer toko selama pembukaan, Ryan Parker, wakil presiden, Jenna, kepala pembelian untuk toko. Walaupun bapaknya pebisnis yang sangat sukses, Mac mempunyai pendirian sendiri dan Mac ini merupakan anak tunggal. Sure. Nice to meet you, Max. Glad to meet you, Max. My pleasure. All right. Shall we? Malam pun tiba, berfokus ke Jenna. Beliau tidak menyadari kita sebut saja jiwa cermin, mengawasi setiap gerak-gerik dari Jenna. Right. Okay. So if we do the research to convey the message that it's a boutique and boutique. Di hari pertama bekerja, Mac melihat Jenna tanpa busana berada di dalam cermin. Maaf jika buah-buahan yang premium ini saya sensor. Lanjut mencopot kepalanya sendiri. Di lain sisi saat mengobati luka, Jenna terkejut melihat sosok dirinya berada di cermin. Menatap Jenna, tiba-tiba kenapa jiwa cermin mengincar Jenna? Sabar, ikutin alurnya. Keesokan hari saat pergantian shift datang, Mac langsung mendatangi kantor Dr. Mon untuk menanyakan tentang apakah kenyataan berhubungan dengan cermin. Mon berkata setiap budaya punya mitos tentang cermin. Seperti di Korea, mereka percaya jiwa seseorang bisa terperangkap ke dalam cermin saat meninggalkan tubuhnya. Pepatah tua mengatakan retakan cermin membawa 7 tahun kesialan. Diagnosis for an intense fear of me. Cracked mirror brings 7 years bad luck. I'd say you're doing pretty good indeed. Setiba di gedung, Mac mendengar dan melihat bekas tangan menempel di cermin. Mac mengira ada seorang di belakang cermin. Saat mengecek, tidak ada siapa-siapa. Kali ini Mac melihat sosok hantu berada di belakangnya. Tetapi setelah menengok merupakan Parker. Memberitahu Jenna meninggal kemarin malam. Polisi bilang dia jatuh menghantam kaca sampai memotong lehernya hingga putus. It ripped your head off. Will you call me if you need anything? Yeah. Yeah. Still can't believe it.
Ya, jangan nonton malam-malam. Lanjut, malam pun datang saat melakukan pengecekan dan berhenti tepat di depan cermin yang lain. Meg melihat keadaan dialami oleh Parker. Merasa target selanjutnya merupakan Parker, Meg berusaha mencari informasi tentang apa saja mengenai Parker. Beralih ke Parker, beliau terkejut dan ketakutan melihat jiwanya berada di dalam cermin bergerak sendiri dengan tatapan mengancam. Akhirnya Ben berhasil menemukan berkas milik Parker dan segera menghubunginya. Merasa panggilan tidak direspon, Meg memutuskan berlari menuju ke apartemen Parker. Di kediaman Parker, hal yang dialami Parker sama seperti yang sudah dilihat oleh Meg tadi. Setiba di apartemen milik Parker, Ben melihat apartemen Parker sudah banyak kepolisian dan warga setempat. Diperkenalkan dua detektif di kota ini bernama Pickering dan Houston. Witnesses. Where'd you put 'em? Check out the badge. Akibat kejadian secara terus-menerus, takutnya mengancam keselamatan pegawai-pegawai perusahaan ayahnya. Sebab Meg mengira hal ini terjadi karena kedatangannya bergabung di toko. Meg menelpon ayahnya memberitahu akan berhenti bekerja, menjelaskan tidak bisa bekerja di sana lagi. Terlalu banyak melihat hal itu lagi. Yeah, I think I'm seeing things again. Drop off your ID badge, and I need to know that you're okay. Yeah, And I do support you. You know that. Meg melihat jiwa ayahnya berada di dalam air dalam keadaan kesakitan. Sialnya, telepon dari Meg tidak direspon oleh ayahnya. Memutuskan kembali berlari karena Meg masih trauma mengendarai mobil. Untungnya Meg datang tepat waktu, hanya Meglah yang menyadari keberadaan jiwa ayahnya. Merasa jiwa terperangkap di cermin mengancam nyawa ayahnya, Meg menarik ucapannya kembali, ingin tetap bekerja di Mayflower. Thank you. Everything happens for a reason, Max. Sesampainya Meg diinterogasi detektif yang kebetulan tadi melihat Meg berada di depan apartemen Parker. Dua detektif ini langsung berspekulasi Meg terlihat dalam pembunuhan-pembunuhan pegawai Mayflower. Parahnya lagi mengejek Meg bahwa kinerja sebagai penjaga keamanan yang buruk pantas untuk dicurigai. Meg pun tidak tinggal diam. Dengan kecerdasan Meg, beliau membalikkan keadaan sampai membuat dua detektif terdiam dan merasa malu tentang penjelasan dari Meg. I'll be happy to see that the phone records indicate that I did, and I might be a lousy security guard, but it seems to me that the two of like to get back to my work. No more questions. I feel so much safer knowing that. Setelah berada di dalam, Meg bertanya ke cermin, berkata, "Siapa kamu dan apa maumu?" Jiwa cermin merespon pertanyaan dari Meg dengan mengarahkan senter ke cermin menunjukkan ke sebuah tempat. Jiwa terperangkap namanya Eleanor. Pertanyaan kedua dari Meg tentang apa maumu kembali dijelaskan Eleanor dengan cara yang sama. Ternyata Eleanor ini seorang dicari Elizabeth. Meg langsung menghubungi nomor tertera di poster. Keesokan hari, awalnya penjelasan dari Meg dianggap bahan lelucon oleh Elizabeth. Karena Ellie menanyakan bagaimana bisa melihat adiknya, kita dijelaskan wanita di scene awal tadi bukanlah hanya kekasih dari Meg, melainkan mereka baru saja bertunangan. Kecelakaan diakibatkan dari sopir yang lagi mabuk. Saat insiden, Meg sudah berusaha membanting setir tetapi malah menabrak tiang telepon. Dan setelah tersadar, Meg mendapatkan kemampuan untuk melihat sisi lain. We both did.
Just got pretty screwed up for a while. Drugs, alcohol. Swerve to get out of the way. You were trying to save her. There was some sort of party that night. You, Max. Call me if anything else comes up. Malam kembali datang, Mac menelpon Ellie menanyakan tanggal berapa Eleanor menghilang. Jika terjadi hal kepada Eleanor saat dia bekerja di sini, mungkin kamera keamanan menangkap sesuatu. Setelah Ellie memberitahu tanggal beserta bulannya, anehnya filenya menghilang dan seseorang terakhir melihat filenya merupakan Henry. Last viewed Henry David Shaw. Can you pick me up? Setiba di kediaman Henry, kita diperlihatkan wajah Henry sudah rusak dan mungkin ini alasan Eleanor tidak sampai membunuhnya. Walaupun Henry tidak dibunuh, kemungkinan tenggorokan ada sobekan sebab setiap batuk pasti mengeluarkan darah. I'm not lying! Yes, you are! Sister. What about the files? No. I don't know what I was just following orders! David akhirnya berkata jujur, sebenarnya dia hanya mengikuti perintah dari Keller, meminta menyingkirkan file itu pada saat berada di basement. Henry, there's something you're not telling us. Keller threatened my job, so I just didn't want to know. Please, friend. Singkat cerita, sepanjang basement mereka telusuri, Mac merasa ada hal janggal, pipa besar sudah dipindahkan seperti menutupi sesuatu. Setelah membuka, benar saja ada lorong di balik pipa besi, tetapi mereka tidak menyadari ada CCTV. Dan Keller sudah mengetahui rahasianya akan terbongkar. Setiba di basement, dengan mudah Keller memojokkan Ellie. Mac menemukan jasad Eleanor. Kisah dibawa 2 bulan yang lalu, pesta di Mayflower dengan dihadiri pegawai-pegawai ayah dari Mac. Dan inilah alasan kenapa Eleanor membunuh Jenna beserta Parker secara perlahan-lahan. Karena merekalah inti dari segala hal yang sudah dialami Eleanor. Dengan memanfaatkan kepolosan dari Eleanor, memasukkan secara diam-diam obat ke minuman Eleanor. Many people yet, so. And what about you? Help! Kisah berlanjut ke masa sekarang. Keller melihat di cermin wanita ditangkapnya merupakan Eleanor. Kisah dibawa ke masa lalu, diperlihatkan obat diraci oleh Jenna sudah mulai bereaksi. Ternyata Eleanor tidak diantarkan ke rumahnya, melainkan dibawa ke lorong basement Mayflower. Dan parahnya lagi, lubang keabadian Eleanor dimasuki rudal. No. Where are you going? Come here. I just want to talk to you. Di masa sekarang, Ellie dibawa Keller menuju ke ruangan utama. Saat berhenti tepat di depan kaca, Keller kembali melihat Eleanor. Beralih ke masa lalu, setelah Eleanor tertangkap dan sebelum kematiannya, jiwa dari Eleanor masuk ke dalam cermin dengan ditandai kaca cermin mulai retak. So stupid. Di masa sekarang, Keller menganggap Ellie merupakan Eleanor, melakukan hal persis yang ia lakukan di masa lalu. Diperlihatkan bekas tangan Eleanor berusaha menyelamatkan kakaknya. Di lain sisi, akhirnya Mac berhasil menemukan ruangan tempat Ellie berada. Kisah ditutup dibawa ke tempat interogasi dari Henry. Kali ini Eleanor menjalankan fatality untuk terakhir kalinya. Dengan ditandai kaca berada di sebelah Henry mulai retak. Hello, Eleanor.
Gimana menurut kalian pembahasan film hari ini? Jangan lupa ramaikan kolom komentar. Pesan-pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jangan terlalu polos apalagi tidak enakan. Jika Eleanor laki-laki dan Caleb diganti Jenna, saya pun juga mau. Stop it. Get some help. Jika kalian suka alur film dari saya, cukup tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan film-film kengerian no sensor lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.